Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar? Tentunya kamu dalam keadaan baik-baik saja. Semoga Allah melindungi kita semua. Anak-anak sekalian, walaupun dalam suasana seperti ini, kamu tetap semangat untuk belajar. Di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Oke? Baiklah anak-anak, ibu akan memperkenalkan diri ibu kepada kalian semua. Nama ibu Desna Yenti, mengajar mata pelajaran IPS di kelas 9. Selamat datang di kelas ilmu pengetahuan sosial dengan tema interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Dengan tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran dilaksanakan, diharapkan anak-anak dapat menjelaskan pengertian benua. Yang kedua, dapat menunjukkan letak benua Asia. Dan yang ketiga, dapat menyebutkan letak astronomis dan letak geografis benua Asia. Dan yang keempat, dapat menyebutkan batas-batas benua Asia. Dan yang kelima, dapat menyebutkan pembagian wilayah atau region benua Asia. Adapun pembahasannya, letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Terlebih dahulu kita ingin mengetahui apa sebenarnya benua tersebut. Benua disebut juga dengan kontinen, yaitu hamparan daratan yang sangat luas yang pada bagian tengahnya bersifat kering karena tidak mendapat pengaruh angin laut yang basah dan lembab. Setelah kamu melihat gambar benua tadi, maka itulah hamparan benua saat sekarang ini, di mana terhampar samudra dan laut yang luas. Jelas tentang sejarah terbentuknya benua, kamu bisa memperhatikan gambar berikut ini. Yang pertama yaitu benua Pangea, di mana benua Pangea benua tersebut terlihat satu. Kemudian yang kedua, Laurasia, di mana benua tersebut terpecah menjadi dua. Bagian utara adalah disebut dengan Laurasia dan bagian selatan disebut dengan Gondwana. Dan bagian yang ketiga adalah benua yang kita lihat pada saat sekarang ini. Gambar benua tadi, maka itulah hamparan benua saat sekarang ini, di mana terhampar samudra dan laut yang luas. Ada beberapa ahli yang mengatakan tentang benua tersebut, seperti benua Amerika Utara dan Amerika Selatan itu adalah satu yang disebut dengan benua Amerika. Kemudian benua Eropa dan Asia disebut dengan benua Eurasia. Sebagaimana yang kita ketahui tadi, dalam sejarah terbentuknya benua tersebut ada teori tentang teori pergeseran, di mana teori tersebut ditemukan oleh seorang ahli bernama Alfred Wegener. Ini dia, Alfred Wegener. Kalian melihat peta daripada benua Asia tersebut, maka perlu kita ketahui di sini tentang batas-batas benua Asia, di mana batas benua Asia di sebelah utara yaitu berbatasan dengan Samudra Arktik, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah timur dengan Selat Bering dan Samudra Pasifik, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, dan Selat Bosporus, dan lain-lain. Asia itu dibagi menjadi beberapa wilayah atau yang disebut juga dengan region. Adapun pembagian wilayah atau menurut region ini terdiri daripada 6. Yang pertama, Asia Barat atau disebut juga dengan Asia Barat Daya, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tengah, Asia Tenggara, dan Rusia. Itulah pembagian wilayah atau region benua Asia. Bagian yang terakhir dari pembahasan kita kali ini adalah kita perlu mengetahui bagaimana karakteristik dari benua Asia tersebut. Yang pertama yaitu mengenai letak. Benua Asia terletak di 26 derajat bujur timur
dan 170 derajat bujur timur, serta 11 derajat lintang selatan dan 80 derajat lintang utara. Yang kedua, hampir seluruh wilayah berada di belahan bumi bagian utara. Hanya sebagian kecil pulau yang berada di belahan bumi bagian selatan, termasuk Indonesia. Dan yang ketiga, benua Asia merupakan benua terluas di permukaan bumi, di mana luasnya mencapai 44 juta kilometer persegi, atau seperempat luas wilayah daratan dunia yang setengah kali luas benua Eropa. Yang keempat, sebagian besar penduduk bumi tinggal di benua Asia. Dan yang kelima, adapun puncak tertinggi terdapat di Gunung Everest dengan ketinggian 8.846 meter. Bagian terendah yaitu Laut Mati dengan ketinggian kedalaman 394 meter di bawah permukaan air laut. Dan sungai terpanjang adalah Sungai Yangtze sepanjang 5.800 km. Dan yang terakhir, danau terbesar di Asia adalah Danau Laut Kaspia. Baiklah anak-anak, sebagai penutup pembelajaran kita pada kesempatan ini, Ibu telah menyiapkan berupa tugas untuk anak-anak semua. Dan tugas ini dikerjakan secara individu. Dapat anak-anak lihat dan saksikan pada slide berikut ini. Setelah tugas tersebut dikerjakan, dapat kamu kirimkan kepada Ibu setelah kamu fotokan. Selamat bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.